Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, program Buletin Jawa Timur hadir di ruang dengar Anda edisi 15 Oktober 2020 bersama saya Ben Chandra. Kita awali bersama Mega Kristi, RGR FM Tulungagung. Tata kelola destinasi wisata Tulungagung. Untuk melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan pelatihan tata kelola destinasi pariwisata yang diikuti oleh 50 orang pelaku destinasi pariwisata di Kabupaten Tulungagung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Dr. Andes Bambang Imawan, MPD, melaporkan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut adalah memberikan wawasan dan pengetahuan terhadap pelaku pariwisata dalam tata kelola destinasi pariwisata, meningkatkan kapasitas terhadap pelaku pariwisata, meningkatkan kualitas tata kelola destinasi pariwisata, dan meningkatkan kunjungan wisatawan. Sementara Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM menyampaikan bahwa Kabupaten Tulungagung memiliki potensi objek wisata yang banyak dan beragam sesuai dengan kondisi alam dan karakteristik yang ada. Di antaranya daya tarik wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan. Dengan banyaknya destinasi wisata yang ada tersebut, diperlukan adanya terobosan dalam meningkatkan daya tarik objek wisata yang ada di Tulungagung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Selanjutnya dengan Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo targetkan percepatan zona kuning, pasien rujukan dari luar Sidoarjo akan dibatasi. Sebagai upaya terlepas dari zona orange dan percepatan menuju zona kuning, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil beberapa langkah untuk percepatan. Salah satunya dengan sidak yang dilaksanakan pada Senin 12 Oktober di dua rumah sakit rujukan, yaitu RSUD Sidoarjo dan RS Anwar Medika Krian. Ada penurunan jumlah pasien yang dirawat di dua rumah sakit rujukan ini. Melihat hal ini, Hudiono PJ Bupati Sidoarjo saat ditemui di sela-sela sidak menjelaskan, saat ini di Kabupaten Sidoarjo ada 11 rumah sakit rujukan. Rencananya akan dikurangi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah pasien yang dirawat. Rumah sakit rujukan, usulan dari Forkopimda, Kapolres, dari Dandim, dari Kajari. Rumah sakit rujukan itu ya sementara 12 menjadi 3, menjadi 4. Supaya lebih fokus laporannya ke Jakarta, supaya lebih fokus. Ditargetkan kurang dari 2 minggu ke depan, ada perubahan angka yang bisa mengarahkan Sidoarjo menjadi zona kuning. Pembatasan jumlah penerimaan pasien dari luar Sidoarjo sebesar 5% juga akan segera dirapatkan bersama dengan jajaran OPD terkait. Selain itu, jika dalam target waktu 2 minggu Sidoarjo sudah berubah menjadi zona kuning, PJ Bupati akan mengusulkan kepada pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan sekolah tatap muka secara bertahap. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Menuju ke Ninda Alivia, Persada FM. Stabilkan harga telur, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar berupaya fasilitasi buka pasar ke wilayah timur. Beberapa hari terakhir, harga telur di Kabupaten Blitar terus mengalami penurunan. Kondisi ini membuat para peternak ayam petelur mengadu ke Dewan, yang akhirnya digelar pada hari Rabu kemarin. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Adi Andaka mengatakan salah satu upaya untuk menstabilkan harga telur di Kabupaten Blitar adalah membuka pasar ke wilayah timur. Selama ini orientasi pasar ke barat semua, seperti Bandung dan Jakarta. Ia mengaku sudah mengirim surat ke Papua, Maluku Utara hingga Nusa Tenggara Timur. Nantinya pemerintah daerah akan memfasilitasi kesepakatan untuk bekerja sama. Menurutnya potensi di wilayah timur Indonesia saat ini masih terbuka lebar baik ayam pedaging ataupun ayam petelur. Mereka sekarang ini kita usahakan untuk membuka pasar nggak cuma ke barat. Mereka juga membuat pasar ke timur. Mereka sudah kita kemarin ngirim surat ke, kalau nggak sudah 10 surat ke provinsi, ke Papua, kemudian ke Mamere, Maluku Utara, NTT, itu ada beberapa kabupaten. Adi Andaka menambahkan permasalahan yang disampaikan para peternak ayam hingga mengakibatkan harga telur menurun adalah surat edaran dari Kementerian Pertanian. Dalam surat edaran itu, telur HX atau HE atau telur yang berasal dari perusahaan pembibitan atau breeding yang semula disalurkan sebagai CSR untuk bantuan masyarakat kurang mampu, kini beredar di pasar tradisional. Pihaknya sudah membuat surat kepada Menteri Pertanian
Pertanian agar meninjau ulang surat edaran yang sudah dikeluarkan. Ninda Alivia, Radio Bersadi FM Blitar. Kemudian ada Sofia Latif, Suara Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar upacara peringati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75. Pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75 di halaman tengah kantor Bupati Pasuruan, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jalan Hayam Wuruk nomor 14 Kota Pasuruan, Senin 12 Oktober 2020 lalu. Bupati Pasuruan HM Irsad Yusuf yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menitik beratkan pada 4 hal penting. Salah satunya merapatkan barisan untuk mencapai target kualitatif dan kuantitatif Nawa Bakti Satya sebagaimana RPJMD yang sudah terancang dan disepakati. Untuk tetap menjadikan Jawa Timur tetap aman dan kondusif pada seluruh ASN di jajaran pemerintahan. Saya ingin mengingatkan pentingnya merancang keuangan daerah secara tetap, cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, akuntabel, dan responsif. Kuatnya keuangan daerah dan penganggaran yang baik adalah hal yang sangat penting dalam suksesnya pencapaian program pemerintah. Begitu juga upaya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif. Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan ekonomi regional dan nasional harus tetap terjaga. Investasi, tumbuhnya perekonomian, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan kesejahteraan karyawan, buruh, dan produktivitas nasional. Amin ya rabbal alamin. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur Jaya luar biasa. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Kita beralih bersama Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Kelurahan Sukoharjo juarai lomba Katana Pratama tingkat provinsi. Kelurahan Sukoharjo di Kecamatan Kanigaran berhasil menjuarai lomba Katana Pratama tingkat provinsi Jawa Timur. Penghargaan itu diberikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Sofi Sobri pada Senin 12 Oktober lalu saat upacara dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75 di Gedung Gerahadi Surabaya. Diketahui, Kota Probolinggo menerima penghargaan di antara 12 kabupaten kota di Jawa Timur terkait upaya penyelesaian COVID-19 melalui Kampung Tangguh. Wakil Wali Kota Muhammad Sofi Sobri menyampaikan Kampung Tangguh yang juga diinisiasi oleh TNI Polri perlu mendapatkan penguatan melalui stimulus ekonomi. Dari sisi penguatan inilah Kota Probolinggo dianggap berhasil memberdayakan Kampung Tangguh sehingga keberadaannya tetap eksis. Menurutnya, penguatan tersebut tidak mutlak karena dukungan TNI Polri sebagai trigger dari kegiatan tersebut. Wakil Wali Kota berharap penguatan Kampung Tangguh juga memaksimalkan fungsi-fungsi lain agar berjalan dengan baik. Fungsi yang dimaksud adalah Kamtipmas, menggali budaya toleransi, gotong royong, sampai pemberdayaan ekonomi lokal. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya kita ke Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Akhir 2020, Lumajang akan miliki sirkuit BMX skala nasional di Selokambang. Akhir tahun ini, Lumajang akan memiliki sirkuit BMX berskala nasional di kawasan pemandian alam Selokambang. Hal itu diungkapkan Tori Kulhak, Bupati Lumajang, di laman media sosialnya Selasa kemarin. Sementara itu, di tempat berbeda, Paimin Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang menjelaskan bahwa pembangunan sirkuit saat ini sudah mencapai 60% dan direncanakan rampung pada 25 November 2020. Proyek pembangunan akan dilaksanakan bertahap sehingga nantinya sirkuit BMX tersebut menjadi sirkuit BMX berskala internasional. Pembangunan sirkuit di kawasan Selokambang, Paimin juga menerangkan untuk memajukan olahraga di Kabupaten Lumajang, serta untuk memajukan wisata di Lumajang. Hal ini sejalan dengan konsep sport tourism yang tengah digarap oleh Pemkab Lumajang, di mana venue olahraga ditempatkan dekat dengan tempat wisata, seperti halnya Dunhill Bike Park di kawasan Siti Sundari. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kemudian menuju Akbar Wiyana, Blambangan, Banyuwangi.
Program inovasi Pemkab Banyuwangi, Teropong Jiwa, mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program Kesehatan Teropong Jiwa Banyuwangi mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program pemberian terapi kerja bagi orang dengan gangguan jiwa dinobatkan sebagai pemenang Lomba Inovasi Layanan Kesehatan Jiwa. Penghargaan ini diserahkan secara virtual oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Dr. Ahmad Yuryanto bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada 10 Oktober 2020. Teropong Jiwa akronim dari terapi okupansi dan pemberdayaan orang dengan gangguan jiwa. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wijay Lestaryono mengatakan bahwa Teropong Jiwa adalah program pemberian terapi kerja bagi ODGJ yang diinisiasi oleh Puskesmas Gitik Kecamatan Rogojampi. Pasien ODGJ yang sudah stabil setelah menjalani serangkaian pengobatan dilatih berbagai keterampilan kerajinan tangan. Rio mengatakan yang membuat spesial dari program ini adalah para ODGJ setelah mendapatkan keterampilan mereka disalurkan ke sejumlah tempat kerja. Akbar Wiana melaporkan. Informasi selanjutnya dari Kuswatun Anissa, Pradia Suara Tuban. Satlantas Polres Tuban laksanakan operasi Tangguh Semeru selama 1 bulan penuh. Satuan Lalu Lintas Polres Tuban melaksanakan kegiatan operasi rutin lantas tertib Tangguh Semeru selama 1 bulan ke depan. Kegiatan razia lalu lintas ini dilakukan untuk menekan angka sekaligus fatalitas korban laka lantas di wilayah Bumiwali. Kasat Lantas Polres Tuban AKP Argo Budi Sarwono mengatakan, sesuai instruksi Dirlantas Polda Jatim, kegiatan rutin lantas tertib Tangguh Semeru juga dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satlantas di Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, petugas fokus terhadap penegakan hukum tertib lalu lintas dan imbauan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara untuk di wilayah Tuban, Satlantas Polres Tuban fokus terhadap pelanggaran potensi laka lantas. Tujuannya untuk menekan angka fatalitas korban kecelakaan. Kami fokuskan di sini terhadap pelanggaran potensi laka lantas. Kita akan tindak, sekaligus kita juga melakukan himbauan protokol kesehatan. Harapan kedepannya tentunya korban atau baik angka laka lantas maupun fatalitas korbannya itu bisa menurun sehingga tidak terjadi lagi kejadian serupa yang di Jenuh di awal bulan September sebagaimana kita ketahui bersama 6 orang meninggal dunia. Ditambahkan, sesuai petunjuk dari Polda Jatim, kegiatan operasi ini dilaksanakan setiap hari selama 1 bulan penuh. Kuswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Menuju ke Renata Surya, Suara Ngawi. Bupati Ngawi bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur di halaman Pendopo Widyageraha. Peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur mengusung tema Semangat Nawabakti Satya untuk Jawa Timur Maju. Budi Sulistiono, Bupati Ngawi hadir dalam upacara peringatan tersebut beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Ngawi, pejabat lingkup Pemkab Ngawi, dan aparatur sipil negara dengan jumlah terbatas karena pandemi COVID-19. Budi Sulistiono, Bupati Ngawi membacakan pidato Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang mengajak masyarakat bersinergi serta membangun tekad untuk menghadapi tantangan dan mengatasi berbagai dampak pandemi COVID-19. Sementara usai upacara, Bupati Ngawi mengatakan pemerintah daerah akan terus fokus membangun serta memajukan wilayahnya meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Menurut Budi Sulistiono, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini perlu adanya koordinasi yang baik antar stakeholder jika ingin lepas dari hambatan ini. Renata Surya, Suara Ngawi. Dan informasi terakhir dari Kiki Desilia, Suara Madiun. Pertemuan Wali Kota, Buruh, dan Mahasiswa. Polemik Undang-Undang Cipta Kerja turut menyedot perhatian masyarakat Kota Madiun. Gelombang protes juga dilayangkan oleh sejumlah organisasi, baik dari buruh, mahasiswa, maupun warga. Namun aspirasi disampaikan dengan cara yang berbeda. Wali Kota Madiun Maidi memfasilitasi perwakilan Serikat Buruh Madiun atau SBM, Aliansi Mahasiswa Universitas PGRI Madiun atau UNIPMA, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Madiun untuk menyampaikan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra, Kapolres Madiun Kota AKBP Bobi Arya Prakasa, dan Dandim 0803 Madiun Letkol CZI Nur Alam Sucipto, serta perwakilan Rektorat UNIPMA. Pertemuan ini pun berlangsung secara kondusif dan sesuai protokol kesehatan yang berlaku.
Perwakilan buruh dan mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap ada disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Kedua perwakilan tersebut sepakat untuk meminta Presiden Joko Widodo menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut DPR RI agar mengkaji ulang Undang-Undang Cipta Kerja. Wali Kota Maidi bersama Ketua DPRD Andi Raya turut menandatangani pernyataan sikap yang telah dipaparkan oleh Aliansi Mahasiswa Unipma dan PMII Madiun. Selanjutnya, surat pernyataan sikap akan dikirim ke Presiden melalui Setnek dan DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam menerima atau menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, pada Senin 12 Oktober 2020, suasana di gedung DPRD Kota Madiun terpantau kondusif. Tidak ada massa yang melakukan aksi demonstrasi. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi sikap kerjasama yang ditunjukkan oleh perwakilan buruh dan mahasiswa Kota Madiun, bahwa aspirasi tidak perlu dilakukan dengan demonstrasi turun ke jalan, namun dapat dilakukan dengan cara elegan seperti duduk bersama, saling berdiskusi, dan saling memahami. Wali Kota berharap buruh dan mahasiswa di Kota Madiun dapat turut serta menjaga kondusivitas kota, apalagi di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Jangan sampai upaya penyampaian aspirasi justru menimbulkan permasalahan baru. Kiki Desilia, Suara Madiun. Demikian sahabat, informasi Buletin Jawa Timur edisi 15 Oktober 2020. Saya Ben Chandra undur diri dan sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.